Oke, kembali lagi di channel Naruto dan Boruto. Pada video kali ini, Mimin akan membahas pertarungan terakhir Dippa, Boruto, dan Sarada. Dan fakta menarik Boruto episode 173 dan spoiler Boruto episode 175, 176, dan 177. Namun seperti biasa, sebelum lanjut betapa bahagia Mimin jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten Naruto dan Boruto lainnya. Dippa untuk saat ini memang dalam ambang kematian yang mana dirinya akan bertarung kembali melawan Boruto dan Sarada. Kematian Dippa tentunya banyak simpang siur apakah Kashin Koji atau tim Boruto dan Sarada yang akan menghabisinya. Setelah beberapa episode yang menunjukkan perjuangan Boruto dan Sarada ingin menjadi lebih hebat lagi akhirnya membuahkan hasil, yang mana Boruto sudah memiliki Rasengan baru dan Sarada sudah mampu menguasai kekuatan pukulan serta mata Sharingannya dengan sangat baik. Tidak tanggung-tanggung Boruto mampu membuat dua Rasengan sekaligus, yang mana Rasengan ini bernama Rasengan Photon dan juga Rasengan Asuku atau Rasengan kompresi tinggi. Pada akhir episode 173 diperlihatkan Boruto dan Sarada yang menyusul ke perusahaan Victor dihadang oleh Dippa. Tentu di sini mereka akan bertarung habis-habisan. Momen ini akan menjadi momen yang tepat untuk Boruto dan Sarada membalaskan kekalahan mereka sebelumnya. Jika sebelumnya Boruto dan Sarada belum banyak tahu tentang Dippa, untuk saat ini mereka sudah memahami kekuatan serta kemampuan Dippa secara detail. Mimin yakin dengan Rasengan kompresi tinggi ini akan mampu menembus pertahanan karbon Dippa walaupun 50% kemungkinannya. Apalagi ditambah pukulan Sanaro Sarada yang setara dengan pukulan ibunya, kesempatan dan peluang mereka untuk menghabisi Dippa sangat besar. Dan tidak menutup kemungkinan juga jika Dippa akan berniat menghabisi Boruto dan Sarada pada pertemuannya kali ini. Karena pada episode sebelumnya dirinya seperti memiliki sebuah masalah sehingga tidak jadi untuk membunuh tim Shinki dan Shikadai. Dan mungkin Dippa akan berniat membunuh kedua bocil ini dengan serius. Sepertinya pertarungan Boruto melawan Dippa ini bukanlah pertarungan yang mudah. Tentu untuk mengalahkan Dippa tidak semudah yang dibayangkan karena belum ada titik kelemahan yang mereka temukan. Pada Boruto episode 175 saja membuktikan jika pertarungan Boruto dan Sarada melawan Dippa sangat sengit. Ternyata walaupun Boruto dan Sarada sudah memiliki kekuatan baru serta jauh lebih kuat dari sebelumnya, namun tetap saja tidak berpengaruh apa-apa pada Dippa. Spoiler ini sangat membuat Mimin terkejut karena menunjukkan hasil pelatihan Boruto dan Sarada ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Apakah Boruto dan Sarada mempunyai rencana ataupun teknik baru lainnya yang akan menghabisi Dippa kali ini? Sudah dipastikan Dippa akan mati di sini karena pada manga Dippa sudah tidak diperlihatkan lagi, hanya saja Victor yang masih diperlihatkan. Karena cerita manga merupakan masa depan cerita anime Boruto. Tentu alasan Dippa tidak diperlihatkan lagi dalam manga karena dirinya sudah tewas. Mimin berharap tim Boruto lah yang akan menghabisi manusia karbon ini, sehingga pertarungannya akan sangat epik. Dilihat dari sisi buruknya, pohon Shinju yang dibuat oleh Victor ini akan menghasilkan buah yang memiliki kekuatan dahsyat jika terus tumbuh dan mekar. Jika Dippa dan Victor berhasil memakan buah ini, tentu harapan Boruto dan Sarada untuk mengalahkan Dippa sangat kecil. Namun sebaliknya, jika mereka berhasil menghentikannya, peluang mereka akan sangat besar untuk bisa mengalahkan Dippa dan Victor. Dan inilah beberapa fakta Boruto episode 173. 1. Bangkitnya pohon Shinju buatan. Boruto episode 173 kemarin memberikan banyak fakta-fakta menarik sekaligus membuat kita terkejut dengan terbongkarnya rahasia dari rencana Victor selama ini, yang mana tujuannya adalah ingin membangkitkan pohon Shinju buatan yang ia buat menggunakan sel Hashirama. Pohon Shinju milik Victor ini memiliki kemampuan sama seperti pohon Shinju asli mampu menghisap cakra. Namun di sini belum diketahui apakah pohon Shinju ini bisa melakukan Mugen Tsukuyomi atau tidak. Tapi menurut Mimin tidak bisa karena pohon Shinju Victor ini tidak mempunyai Rinne Sharingan dan hanya bisa menghasilkan buah saja. Dan buah inilah yang memiliki segudang manfaat untuk kemampuan-kemampuan mereka. Karena untuk saat ini Victor hanya ingin menjadi abadi. Dulunya pohon Shinju tumbuh dan menghasilkan buah yang mana buah ini Kaguya makan setelah 1000 tahun lamanya menunggu. Dan yang dilakukan Victor saat ini dia hanya menumbuhkan pohon Shinju dengan menyerap cakra orang-orang yang ada di perusahaannya. Dan pohon Shinju buatan Victor ini mampu mekar dengan cepat dengan menyerap cakra beberapa orang saja. Dan pada episode minggu depan kita akan diperlihatkan hasil dari pohon Shinju ini. 2. Kemampuan regenerasi Victor. Ternyata kemampuan regenerasi Victor bukan menumbuhkan organ tubuh yang rusak ataupun hilang. Namun kemampuan regenerasi Victor hanya bisa mengembalikan anggota tubuh yang putus yang sama halnya dengan Kakuzu. Namun lebih baik dari Kakuzu karena tidak meninggalkan bekas jahitan.
Mungkin inilah alasan utama Victor melakukan eksperimen ini untuk menghasilkan kemampuan regenerasi yang jauh lebih baik dan juga kemampuan hidup abadi. 3. Tewasnya ilmuwan Iwagakure. Ilmuwan ini merupakan ilmuwan yang dimanfaatkan Victor saja untuk kepentingan eksperimennya. Hal itu karena Victor membiarkan ilmuwan ini tewas dan jadi korban makanan pohon Shinju. Ada kemungkinan ilmuwan ini akan hidup kembali dan tidak tewas, mengingat ilmuwan ini sangat cerdik. Bahkan saat di Iwagakure dirinya sempat dikabarkan tewas olehku, namun ternyata dirinya masih hidup dan membantu Victor. 4. Victor akan menjadi buronan negara-negara besar. Daimyo negara lembah yang merupakan pemimpin di negara itu sengaja Victor undang ke perusahaannya untuk memanfaatkan dirinya. Tujuan Victor meminta perlindungan khusus terhadap perusahaannya agar tidak bisa diganggu shinobi-shinobi luar desa. Victor memberikan efek genjutsu pada Daimyo agar dirinya melihat penelitian tersebut benar-benar penelitian yang wajar. Namun Konohamaru dan Bungino berhasil menyusup dan menjadi pengawal Daimyo, dan dirinya menyadarkan Daimyo dari genjutsu Victor. Daimyo sangat terkejut melihat penelitian yang dilakukan Victor menggunakan manusia sebagai bahannya. Tentu hal ini merupakan tindakan kejahatan Victor yang membuat banyak rakyatnya tewas. Pastinya setelah ini Victor akan menjadi buronan dan tidak akan menetap di negara lembah kembali. 5. Mitsuki mulai pulih. Dijelaskan jika Mitsuki harus mentransplantasikan organ dalam miliknya dalam waktu sebulan ke depan. Untuk saat ini kemungkinan Mitsuki belum bisa bergabung bersama tim Boruto. Namun pada episode kedepannya akan ada seseorang misterius yang akan membantu Boruto. Belum tahu siapa orang ini, namun berspekulasi orang ini adalah Locke dengan tujuan menggantikan Mitsuki di tim Boruto agar Mitsuki menjadi lebih tenang. Dan untuk spoiler Boruto episode 174 minggu depan berjudul Kebangkitan Pohon Shinju yang akan tayang pada tanggal 15 November 2020. Isi dari preview episodenya adalah sebuah peristiwa tidak biasa yang terjadi di perusahaan penelitian Victor. Boruto dan Sarada menyadarinya, mereka langsung bergegas ke tempat kejadian. Dan di saat itulah mereka melihat tanaman menjijikan yang bisa menyerap cakra. Tentunya pada episode ini akan mengungkapkan pohon Shinju milik Victor dan tujuan Victor menciptakannya. Dan juga Boruto dan Sarada akan bertarung melawan Dippa. Sedangkan Konohamaru dan Mugino akan menghadapi Victor di tempat yang berbeda. Boruto episode 175 berjudul Melampaui Batas yang akan tayang pada tanggal 22 November 2020. Isi dari preview episode ini, sementara pertempuran sengit terjadi antara Konohamaru dan Victor, dan orang misterius muncul di fasilitas penelitian Victor. Orang itu dan Konohamaru membentuk front persatuan, namun Victor memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa yang memaksa mereka untuk bertarung dengan sulit. Sementara itu Boruto dan Sarada bertekad menantang dan berusaha mengalahkan Dippa, namun mereka masih belum bisa untuk merobohkan pertahanannya. Untuk Boruto episode 176 berjudul Mengunci Gerbang A sampai N. Berdasarkan laporan Konohamaru dan rekan-rekannya, organisasi misterius Kara memiliki kolaborasi eksternal yang disebut Outer. Jadi ada potensi mereka telah menyusup secara diam-diam ke dalam 5 negara besar. Dan Hokage ke-7 Naruto menugaskan untuk mengatur secara ketat untuk orang-orang yang akan datang pergi demi keamanan desa. Boruto episode 177 berjudul Sistem Sensorik dari Dinding Besi yang akan tayang pada tanggal 6 Desember 2020. Klan Yamanaka telah mengatur strategi dan mengendalikan siapa masuk atau meninggalkan desa. Mereka difokuskan untuk menciptakan sistem sensorik baru yang telah mereka rencanakan. Jadi mereka telah mengatur beberapa tes yang akan dilakukan instalasi sistem baru. Yamanaka Inojin yang dinilai memiliki kemampuan dan bakat dalam penginderaan akan menjadi bagian dari tim pencari. Sementara itu Boruto dan Shikadai akan mengambil peran sebagai penyusup selama partisipasi mereka dalam pengujian. Awalnya Inojin berpikir akan mudah, namun dia memiliki kendala saat melacak penyusup. Karena dirinya merupakan bagian dari klan Yamanaka, dia merasa sedih karena dia sama sekali tidak memenuhi harapan orang lain terhadapnya. Nah, itulah pembahasan pertarungan terakhir Dippa, Boruto, dan Sarada, dan fakta menarik Boruto episode 173 dan spoiler Boruto episode 175, 176, dan 177. Ingat ya, ini hanya teori dan spekulasi Mimin saja. Mimin bukan bermaksud mengarang ataupun mengada-ngada alur cerita, tapi Mimin berikan gambaran kepada kalian jika hal tersebut terjadi nantinya. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Jika masih ada yang kurang atau ada masukan untuk pembahasan selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Untuk giveaway setelah mencapai 500.000 subscriber ya, dan akan Mimin undi secara live menggunakan YouTube Random Comment Figure dengan cara subscribe, like, dan komen.